Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elistia Intina dengan NIM D1D022081 akan menjelaskan materi tentang proses penyerapan air pada tumbuhan untuk memenuhi tugas fisiologi pohon yang diampuh oleh Ibu Jenny Romondang, MSI. Nah, apa sih yang dinamakan dengan proses penyerapan air pada tanaman tersebut? Proses penyerapan air adalah penyerapan air oleh tanaman. Air yang diserap dari tanah dan akhirnya mencapai daun setelah didistribusikan ke seluruh bagian tanaman. Penyerapan air oleh akar tanaman akan meningkat dengan meningkatnya suhu tanah. Penyerapan air oleh akar tanaman sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan morfologi akar. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses penyerapan air pada tanaman. Faktor yang pertama adalah ketersediaan air dalam tanah. Tersedianya air bagi tanaman ditentukan oleh jenis tanaman, kegiatan metabolisme dalam jaringan tanaman yang sedang aktif, dan respon tanaman dalam mengangkut daya adaptasinya terhadap penggunaan air. Air tanah yang dapat diisap oleh akar tanaman berada di antara keadaan air kapasitas lapang atau dinamakan fill capacity dan titik layu permanen atau permanent waiting point. Nah, faktor yang kedua adalah temperatur tanah. Penyerapan air oleh akar tanaman akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu tanah. Tanaman yang hidup di daerah sedang, absorpsi air dapat berlangsung antara suhu 0 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius. Nah, faktor yang ketiga adalah sirkulasi udara tanah. Aerasi tanah merupakan salah satu faktor yang menentukan absorpsi air oleh tanaman. Pada umumnya, tanaman akan layu ketika aerasi tanah hampir jenuh oleh material padat atau cairan yang pekat, misalnya pupuk nitrogen. Nah, faktor yang keempat adalah konsentrasi larutan dalam tanah. Penyerapan air oleh akar tanaman sangat dipengaruhi oleh konsentrasi larutan tanah. Perbedaan konsentrasi air akan menimbulkan tekanan difusi air antara larutan tanah dengan larutan dalam jaringan. Selanjutnya kita akan membahas dengan apa sih yang dinamakan transpirasi. Nah, transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Transpirasi berlangsung melalui bagian tumbuhan yang berhubungan dengan udara luar, yaitu melalui pori-pori daun seperti stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Oleh proses fisiologi tanaman, alat untuk mengukur besarnya laju transpirasi melalui daun disebut fotometer atau transpirometer. Macam-macam transpirasi. Transpirasi yang pertama adalah transpirasi kutikula. Transpirasi kutikula merupakan evaporasi atau penguapan air yang terjadi secara langsung melalui kutikula epidermis. Kutikula daun secara relatif tidak tembus air, dan pada sebagian besar jenis tumbuhan, transpirasi kutikula hanya sebesar 10% atau kurang dari jumlah air yang hilang melalui daun-daun. Oleh karena itu, sebagian besar air yang hilang terjadi melalui stomata. Transpirasi yang kedua adalah transpirasi stomata. Transpirasi stomata merupakan sel-sel mesofil daun yang tidak tersusun rapat, tetapi di antara sel-sel tersebut terdapat ruang-ruang udara yang dikelilingi oleh dinding-dinding sel mesofil yang jenuh air. Air menguap dari dinding-dinding basah ini ke ruang-ruang antar sel, dan uap air kemudian berdifusi melalui stomata dari ruang-ruang antar sel ke atmosfer di luar. Transpirasi yang ketiga disebut juga transpirasi lentikuler, di mana lentisel atau lentikuler adalah daerah pada kulit kayu yang berisi sel-sel yang tersusun lepas yang dikenal sebagai alat komplementer. Uap air yang hilang melalui jaringan ini sebesar 0,1% dari total transpirasi. Faktor yang mempengaruhi laju transpirasi. Faktor
tersebut terbagi jadi dua, faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam terdiri yang pertama yaitu stomata, jumlah persatuan luas letak atau lokasi stomata atau permukaan bawah atau atas daun, timbul atau tenggelam, waktu bukaan stomata, banyak sedikitnya stomata, dan bentuk stomata. Yang kedua adalah daun. Warna daun seperti kandungan klorofil daun, posisinya menghadap matahari atau tidak, besar kecilnya daun, tebal tipisnya daun, berlapiskan lilin atau tidaknya permukaan daun, banyak sedikitnya bulu di permukaan daun. Nah, selanjutnya adalah faktor luarnya. Faktor luar yang pertama adalah sinar matahari, di mana semakin tinggi intensitas sinar matahari yang diterima daun, maka kecepatan transpirasi akan semakin tinggi. Yang kedua, temperatur. Semakin tinggi temperatur, kecepatan transpirasi akan semakin tinggi pula. Yang ketiga, kelembapan udara. Udara yang basah akan menghambat transpirasi, sedangkan udara yang kering akan memperlancar transpirasi. Yang ketiga adalah angin. Angin cenderung untuk meningkatkan laju transpirasi baik di dalam ruangan, cahaya, atau melalui penguapan uap air. Dan yang terakhir adalah keadaan air di dalam tanah. Selanjutnya adalah perbedaan transpirasi dengan evaporasi. Dilihat dari prosesnya, transpirasi proses fisiologis atau fisika yang termodifikasi, sedangkan evaporasi prosesnya adalah proses fisika murni. Yang kedua, diatur bukaan stomata, itu dilihat dari segi transpirasi, sedangkan evaporasi tidak teratur oleh tekanan. Transpirasi diatur beberapa macam tekanan, sedangkan evaporasi tidak terbatas pada jaringan hidup. Transpirasi terjadi di jaringan hidup dan permukaan sel basah, sedangkan evaporasi permukaan yang menjalankannya menjadi kering. Sedangkan perbedaan transpirasi dengan gutasi, di mana transpirasi terjadi pada siang hari, air yang hilang berbentuk uap air, yang dilepaskan uap air murni, dan terjadi melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel, terkendali oleh bukaan stomata, dan menurunkan suhu pada permukaan tanah. Berbeda dengan gutasi, di mana gutasi terjadi pada malam hari, dan air yang dikeluarkan berbentuk cair, cairan mengandung solut seperti gula dan garam, melewati hidatoda atau stomata air, tidak terkendali, dan tidak menurunkan suhu permukaan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi proses penyerapan air pada tumbuhan. Saya ucapkan terima kasih.